Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Fadila dengan NIM 10224037. Perkenalkan, nama saya Aleta Fauzia dengan NIM 10224043. Kami dari kelas C124 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai penjurnalan dan posting buku besar bentuk T. Materi pertama mengenai penjurnalan akan disampaikan oleh saya Aleta Fauzia. Dan untuk materi kedua mengenai buku besar bentuk T akan disampaikan oleh saya Adela Fadila. Tugas ini merupakan tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, jadi langsung saja. CV Linggar ini adalah sebuah perusahaan dagang yang menjual barang-barang elektronik. Pemilik CV Linggar ini bernama Tuan Dirga. Berikut ini adalah daftar saldo akun CV Linggar per 1 November 2024. Jadi ini adalah saldo akun yang akan dijadikan acuan pada pencatatan periode berikutnya. Nah, ini transaksi yang terjadi selama bulan November 2024. Dan kita akan mencatat ke dalam jurnal umum terlebih dahulu. Pada 1 November, membayar listrik dan air senilai 100.000. Maka akun yang muncul adalah beban utilitas pada kas sebesar 100.000. Nah, NOREF ini didapatkan dari mana? Dari saldo akun yang tadi. Nah, dari ini menyesuaikan akunnya juga. Beban utilitas 533 dan kas 110. Nah, disesuaikan lagi. Disamain gitu. Berikutnya, 5 November membeli barang secara kredit kepada Toko Jaya dengan termin 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 250.000. Maka akun yang muncul adalah persediaan pada utang dagang senilai 245.000. NOREF-nya sama kayak tadi. Disesuaikan juga dengan saldo akun awal. Nah, 245.000 itu didapatkan dari 250.000 dikurangi 2% dengan tenggat waktu 10 hari dari waktu pembelian. Jadi 250.000 dikurangi 2% ini menghasilkan 245.000. Berikutnya, 5 November membayar ongkos kirim untuk pembelian pada tanggal 5 November senilai 50.000. Maka akun yang muncul adalah persediaan pada kas sebesar 50.000. Nah, berikutnya 8 November menjual barang secara tunai kepada Tuan Firman senilai 300.000, beban pokok penjualan senilai 50.000 dan FOB titik pengiriman. Nah, berarti akun yang muncul adalah kas pada penjualan sebesar 300.000 dan BPP pada persediaan sebesar 50.000. Nah, pada transaksi berikutnya, 13 November mengembalikan barang yang telah dibeli pada tanggal 5 November dikarenakan adanya kerusakan senilai 60.000. Maka akun yang munculnya itu adalah utang dagang pada persediaan sebesar 58.800. Mengapa 58.800? 60.000 ini karena 60.000 ini dikurangi 2%, dikurangi 2% dari diskon ya. 60.000 dikurangi 2%, maka hasilnya 58.800 karena ini masih berkaitan dengan transaksi yang tadi ya. Berikutnya, membayar pada Toko Jaya atas pembelian kredit tanggal 5 November dikurangi retur tanggal 13 November dan juga diskon. Berarti ini masih berkaitan juga. Maka akun yang muncul itu adalah utang dagang pada kas sebesar 186.200. Mengapa 186.200? Kita lihat lagi. Nah, karena 245.000 ini sudah dikurangi dengan diskon ya. 245.000 ini dikurangi retur karena barangnya kan ada yang diretur, berarti utangnya juga jadinya berkurang gitu. 245.000 itu utang awalnya dikurangi retur 58.800, maka hasilnya
186.200. Nah, ini 186.200. Jadi ini sudah dikurangi retur dan juga diskon. Nah, pada tanggal 30 November ini membeli perlengkapan toko secara tunai senilai 65.000. Maka akun yang muncul adalah persediaan pada kas sebesar 65.000. Nah, ini adalah jurnal umum secara keseluruhannya. Total debitnya itu 1.055.000 dan kreditnya 1.055.000. Ini balance ya, tapi maaf ini dikepinggirkan karena tidak cukup. Baik, berikutnya kita akan memposting akun-akun yang sudah dicatat ke dalam jurnal ke buku besar bentuk T. Berikut ini neraca saldo periode sebelumnya yang akan dijadikan sebagai acuan saldo awal ke dalam buku besar. Nah, kita akan memposting akun-akun sesuai dengan nomor rep yang terurut. Jadi, yang pertama akan kita posting itu akun kas dengan nomor rep 110. Tetapi, akun yang akan diposting ke buku besar bentuk T ini hanya akun yang ada di dalam jurnal umum saja. Tetapi sedangkan akun yang tidak ada dalam jurnal seperti akumulasi penyusutan peralatan toko, modal tuan dirga, prive tuan dirga, dan sebagainya, itu tidak akan diposting ke buku besar agar mempersingkat waktu karena hasilnya pun tetap sama. Modal tuan dirga tetap 1 juta. Langsung saja, akun yang pertama kita posting yaitu akun kas, yang dimana akun kas ini memiliki saldo normal di debit. Nah, saldo awal dari akun kas ini yaitu 850.000. Langsung aja kita posting ke buku besarnya. Saldo awal senilai 850.000. Ini debit dan ini kredit. Lalu, setelah memposting saldo awalnya, baru kita posting akun kas yang ada di jurnalnya. Urutkan sesuai dengan tanggal. Seperti misalkan di kas ada di tanggal 1. Akun kas ini ada di tanggal 1 dengan nilai 100.000 di kredit. Lalu kita posting di sini 100.000 tanggal 1. Berikutnya, di tanggal 5 ada kas di kredit senilai 50.000. Lalu kita posting juga 50.000 di tanggal 5. Berikutnya ada di tanggal 8, kas. Namun, berada di posisi debit senilai 300.000. Lalu kita posting di debitnya, tanggal 8, 300.000. Lakukan sampai beres gitu. Begitu selanjutnya. Nah, setelah di posting nih semua akun kas yang ada di jurnal ini, baru di jumlah 850 ini ditambah 300.000. Hasilnya ada 1.150.000. Lalu ini juga 100.000 ditambah 50.000 ditambah 186.200 ditambah 65.000 rupiah. Hasilnya 401.200. Setelah itu debit dikurang kredit 1.150.000 dikurang 401.200. Hasilnya 748.800. Seperti itu. Berikutnya, akun persediaan. Akun persediaan ini memiliki saldo awal 230.000. Lalu kita catat persediaan ini memiliki saldo normal di debit. Maka ditulis di debit. Setelah itu, akun persediaan yang ada di jurnal umum ini dipindahkan ke buku besar, diposting. Di tanggal 5, persediaan ada di debit senilai 245.000. Lalu kita catat 245.000 tanggal 5. Dan seterusnya. Setelah itu juga sama di jumlah 230.000 ditambah 245.000 ditambah 50.000. Hasilnya 525.000. Kredit juga ditambah juga 50.000 ditambah 58.800. Hasilnya 108.800. 525.000 ini dikurang 108.800. Hasilnya 31.100. Berikutnya, akun ketiga yaitu perlengkapan toko. Saldo awalnya 100.000. Lalu kita catat atau kita posting ke
Perlengkapan toko 100.000. Perlengkapan toko ini memiliki saldo normalnya di debit. Lalu catat juga akun perlengkapan toko yang ada di jurnalnya. Di tanggal 30 ada di debit 65.000. Kita catat 65.000. Setelah itu dijumlah dan hasilnya 165.000. Selanjutnya ada utang dagang. Utang dagang ini memiliki saldo normal di kredit. Saldo awalnya 135.000, lalu kita posting 135.000 di kredit. Selanjutnya ada utang dagang di jurnal umum yang akan dimasukkan atau diposting ke buku besar sesuai dengan tanggal. Seperti tanggal 5 ini, utang dagang berada di kredit senilai 245.000. Kita posting 245.000, begitupun seterusnya. Setelah itu dijumlah 58.800 ditambah 186.200, hasilnya 245.000. Lalu kreditnya juga dijumlah juga 135.000 ditambah 245.000, hasilnya 385.000. Nah, 380.000 ini dikurangi 245.000, hasilnya 135.000. Berikutnya ada akun penjualan. Penjualan ini memiliki saldo normal di kredit dengan saldo awal 265.000. Lalu kita posting 265.000 di kredit. Setelah itu akun penjualan yang ada di jurnal umum ini dipindahkan juga diposting juga ke buku besar sebesar 300.000. Setelah itu dijumlah 265.000 ini ditambah 300.000. Hasilnya 565.000. Berikutnya ada BPP. BPP ini memiliki saldo normal di debit dengan saldo awalnya 120.000. Kita posting di debit 120.000. Di jurnal umumnya terdapat BPP di tanggal 8, debit di posisi debit 50.000. Lalu kita posting juga 50.000 di tanggal 8. Setelah itu dijumlah 120.000 ditambah 50.000, yaitu 170.000. Dan terakhir ada beban utilitas. Saldo normalnya di debit dengan saldo awal 35.000. Kita posting saldo awalnya di debit sebesar 35.000. Setelah itu ada beban utilitas di jurnal umum tanggal 1 di debit 100.000. Lalu kita posting juga 100.000 dengan tanggal 1. Setelah itu dijumlah 35.000 ditambah 100.000, hasilnya 135.000. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penjurnalan dan posting buku besar bentuk T. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.